Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Haji Siti Hikmah, SPD MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Psikologi Komunitas yang telah memberikan kesempatan untuk presentator mempresentasikan materi terkait tema komunitarian humanistik dan lapisan masyarakat dalam area global. Pada kesempatan kali ini, saya Risma Intan Nur Fadilah dengan NIM 22070160043 izin untuk mulai mempresentasikan. Apa sih itu komunitarian? Jadi sebenarnya komunitarian ini adalah suatu pandangan yang memang muncul pada abad ke-20-an. Pandangan komunitarian ini adalah kritik dari pandangan-pandangan sebelumnya, yaitu pandangan liberalisme, kapitalisme, dan sosialisme. Pandangan komunitarian ini juga menekankan bahwa value atau nilai solidaritas, kepentingan bersama, keterlibatan aktif di masyarakat itu sangat penting untuk dimiliki oleh suatu komunitas. Jadi biasanya orang-orang yang menganut pandangan komunitarian ini adalah orang-orang yang memang suka gotong royong, tolong menolong, dan orang-orangnya juga saling menghormati satu sama lainnya. Lalu kemudian humanistik. Apa sih itu humanistik? Jadi sebenarnya humanistik ini adalah suatu aliran di dalam bidang psikologi. Aliran ini itu memandang bahwa manusia adalah individu yang pada dasarnya baik, akan selalu bertumbuh ke arah yang lebih baik. Aliran ini menekankan potensi-potensi positif yang ada dalam setiap kepribadian individu. Jadi karena aliran ini sangat menekankan potensi-potensi positif yang ada dalam setiap kepribadian individu, sehingga individu ini mampu untuk mengaktualisasikan dirinya dia. Dan karena individu ini bisa mengaktualisasikan dirinya, sehingga individu ini tuh bisa menghasilkan ide-ide, gagasan-gagasan yang baru ataupun unik. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa apa sih itu komunitarian humanistik? Jadi komunitarian humanistik adalah satu komunitas yang di dalamnya antar anggotanya itu bergaul dengan cinta serta adanya hubungan persaudaraan dan solidaritas yang tinggi satu dengan yang lainnya. Ya, itu tadi. Jadi memang orang-orang yang tergabung dalam komunitarian humanistik ini adalah orang-orang yang memang cinta damai, suka tolong menolong, gotong royong, saling menghormati juga satu sama lainnya. Lalu kemudian biasanya anggota-anggotanya juga di masyarakat itu mampu memunculkan ide-ide baru, mampu ikut berkontribusi di masyarakatnya, berpartisipasi aktif, dan tentu sangat kreatif. Baik, kita lanjut ke tema yang kedua, yaitu lapisan masyarakat dalam area global. Jadi sebenarnya lapisan masyarakat ini bisa juga disebut dengan stratifikasi sosial. Jadi ini adalah istilah untuk membedakan posisi seseorang atau suatu kelompok dalam kedudukan yang berbeda-beda namun secara vertikal. Jadi tegak lurus. Jadi di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Lapisan masyarakat ternyata dapat dibagi menjadi beberapa, di antaranya yaitu sebagai berikut. Bisa berdasarkan kekayaannya, ekonominya, pendidikannya, jabatannya, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana sih proses terjadinya lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial ini? Sebenarnya proses terjadinya stratifikasi sosial ini bisa dengan secara alamiah atau secara disengaja. Kalau secara alamiah ya contohnya bisa karena faktor kepandaian, senioritas, tingkat usia, atau bahkan harta kekayaan seseorang. Namun jika prosesnya terjadi secara disengaja, biasanya itu karena sistem kepangkatan yang diberikan oleh pemerintah. Contohnya itu kayak PNS atau ABRI.
Nah, selanjutnya proses terjadinya lapisan masyarakat ini ternyata dapat bersifat tertutup dan terbuka. Jadi kalau tertutup itu biasanya ditetapkan dari sebelum individu itu lahir, sehingga membatasi kemungkinan individu tersebut bisa pindah ke lapisan yang lain. Jadi sebutlah itu takdir. Contohnya tuh yang bersifat tertutup kayak sistem kasta di Bali. Jika menyinggung kasta kan gak semua orang ya bisa berpindah-pindah kasta. Lalu kemudian kalau yang bersifat terbuka itu biasanya individu mempunyai kesempatan untuk berpindah-pindah status sosialnya, bisa naik ataupun bisa turun status sosialnya. Jadi contohnya itu mungkin anak petani ingin mempunyai pekerjaan sebagai pegawai pemerintahan kelak ketika dewasa. Lalu kemudian anak petani ini bekerja keras, benar-benar memperhatikan pendidikannya, memperhatikan soft skill, hard skill yang dia perlu dapatkan, perlu punyai, perlu miliki, dan kemudian sehingga dia akhirnya bisa gitu mencapai apa yang dicita-citakannya. Atau bisa juga seorang pejabat karena gelap mata akhirnya korupsi, terus sehingga hartanya disita semuanya, yang tadinya hidupnya enak jadi turun kelas. Jadi teman-teman, sudah selesai pemaparan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.